Coronavirus atau lebih dikenal dengan COVID-19 tidak mengecualikan Indonesia sebagai negara yang terdampak pandemi. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dari segala sisi kehidupan. Kurang lebih 1,5 tahun Indonesia menghadapi situasi seperti ini. Telah banyak langkah yang sudah dilakukan pemerintah guna menyeimbangkan antara penanganan pandemi COVID-19 dengan sektor-sektor kehidupan lain dan menekan pertumbuhan kasus positif di Indonesia seperti penegakan prokes, PSBB, PPKM, pelaksanaan 3T, testing, tracing, and treatment, kemudian bantuan sosial, insentif pajak, restrukturisasi kredit UMKM, dan vaksinasi. Namun dewasa ini Indonesia tidak hanya sedang berjuang melawan pandemi, melainkan juga berjuang melawan penyebaran berita hoax yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, ditandai oleh kebingungan dalam mendapatkan informasi yang benar. Hal ini tentu menjadi penghalang pemerintah untuk menghadapi situasi-situasi yang sedang terjadi di Indonesia. Hal tersebut memicu beberapa permasalahan. Yang pertama, masih banyak yang tidak mempercayai keberadaan virus COVID-19. Masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat mudah percaya atas informasi hoax yang beredar tadi. Kemudian masyarakat tidak memahami bahwa Indonesia saat ini sedang berusaha keras dengan banyak keterbatasan untuk memulihkan keadaan dari segala sektor kehidupan. Kesehatan dan ekonomi menjadi dua hal yang saling berseberangan ketika berbicara tentang mengatasi pandemi COVID-19. Indonesia bermimpi, Indonesia memiliki impian untuk kembali seperti dahulu kala. Meskipun pandemi tidak dapat hilang, namun Indonesia berharap pertumbuhan kenaikan kasus positif 19 berangsur menurun. Seluruh rakyat Indonesia sudah divaksin. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, dan aktivitas pendidikan dan produktivitas dapat berjalan normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jika kita tidak segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi hoax-hoax yang beredar yang menjadi penghalang pemerintah untuk mencapai impian Indonesia, mungkin akan terjadi beberapa akibat, seperti masyarakat menengah ke bawah akan sangat merasa kesulitan dalam ekonomi. Kemudian produktivitas masyarakat tidak maksimal. Hal ini tentu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia akan terus mengalami defisit anggaran guna menutup kebutuhan-kebutuhan seperti bansos, vaksin, dan insentif. Pada gambar berikut kita dapat melihat bagaimana minimnya literatur, rendahnya minat membaca, kebiasaan menyebarkan informasi dengan segera, kurangnya kepercayaan kepada pemerintah, masyarakat tidak percaya akan pandemi, kurangnya staf IT peredam hoaks itu menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk mencapai impian Indonesia bebas dari pandemi. Oleh karena itu, sebagai seorang calon ASN, kita penting untuk harus bisa memilih dan memilah informasi, melakukan klarifikasi menggunakan sumber yang terpercaya, dan menyampaikan secara santun, menegur secara sopan dan menggunakan bahasa yang baik kepada penyebar informasi hoax. Demikian, semoga lesson learned berikut dapat memberikan kita insight baru untuk tetap memahami tata krama dalam bermedia sosial. Terima kasih.